Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nini Siza Pramesti sebagai anggota dari kelompok 2. Izin mempresentasikan tugas paper dari mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan dari kelompok 2. Sebelum mulai, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok 2. Check it out. Pada presentasi kali ini, kami memiliki 4 agenda pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Yang kedua adalah rumusan masalah. Selanjutnya ada analisis pembahasan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi langkah berdasarkan dari hasil diskusi kelompok kami. Latar belakang masalah. Kasus yang kami ambil adalah kasus korupsi dari PT Asuransi Jiwasraya yang mengakibatkan adanya problematika dalam pembayaran dana pensiun para pekerjanya. Kasus ini berakibat dari penyalahgunaan investasi dan tata kelola yang buruk, sehingga menelan dana sebesar 16,8 triliun rupiah. Dalam kasus ini dapat pembelajaran yang dapat kita ambil, yaitu adalah bahwa regulasi dan pengawasan yang buruk dapat mengakibatkan adanya hak-hak pekerja yang terancam dan kredibilitas dari sistem pensiun nasional terganggu. Anggota Komisi 6 DPR RI Rika Diah Pitaloka menyoroti bahwa hal ini sangat berpengaruh terhadap kredibilitas dari sistem pensiun nasional, sehingga hal ini patut untuk disoroti. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana negara dapat bertanggung jawab terhadap pembayaran dana pensiun para pekerja yang terpengaruh terhadap kasus korupsi ini. Yang kedua adalah apakah aset sitaan dari kasus korupsi ini dapat menyelesaikan problematika pembayaran dana pensiun para pekerja PT Jiwasraya. Yang ketiga adalah bagaimana roadmap atau peta jalan untuk menjamin transparansi dari berjalannya kasus ini. Baik, selanjutnya bagaimana bentuk tanggung jawab hukum negara terhadap hak peserta dana pensiun dalam kasus Jiwasraya. Yang pertama itu soal regulasi. Kewajiban hukum negara dalam melindungi hak-hak peserta dana pensiun yang terdampak kasus Jiwasraya adalah bagian dari tugas negara untuk melindungi warga negara serta menjaga kestabilan sistem keuangan. Tanggung jawab negara itu ada 3. Yang pertama itu regulasi, yang kedua itu pengawasan, yang ketiga itu penegakan hukum. Yang kedua itu soal pengawasan. Dalam aspek regulasi, pemerintah dan OJK memiliki tanggung jawab untuk merumuskan peraturan yang ketat mengenai pengolahan perusahaan, keterbukaan, dan pengawasan internal. Aturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan keuangan serta penipuan yang merugikan peserta dana pensiun dan nasabah lainnya. Pada saat yang sama, pengawasan dilakukan melalui audit berkala, penilaian risiko, serta evaluasi terhadap pengolahan perusahaan. Dalam kasus Jiwasraya yang kami angkat, kurangnya pengawasan menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan skandal korupsi terjadi dalam waktu yang lama tanpa terungkap. Yang ketiga itu soal penegakan hukum. Selanjutnya, penerapan hukum menjadi wujud konkret kewajiban negara. Dalam situasi Jiwasraya, Kejaksaan Agung telah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dan menjamin pengamanan aset korupsi bernilai triliunan rupiah. Ini menegaskan bahwa negara aktif dalam menangani pelanggaran yang merugikan masyarakat.
Namun, di sisi lain negara juga diharapkan untuk memastikan bahwa hak-hak peserta dana pensiun yang terpengaruh tetap terjaga, baik melalui penyelesaian keuangan langsung maupun restitusi hak manfaat secara sah dan jelas. Untuk landasan konstitusionalnya yaitu negara memiliki kewajiban konstitusional dan legal berdasarkan pasal 28H dan pasal 34 Undang-Undang 1945 untuk menjamin pemenuhan hak-hak peserta dana pensiun sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional. Selanjutnya, pemanfaatan aset sitaan. Ada dasar hukum. Pemanfaatan aset sitaan itu diatur dan diperbolehkan secara hukum dengan dasar yang pertama itu UU Tipikor nomor 31 tahun 1999 pasal 18 yang mengatur bahwa aset atau harta benda hasil tindak pidana korupsi dapat dirampas untuk negara. Dan yang kedua KUHP pasal 98 yang memberikan ruang bagi korban untuk mengajukan restitusi atau ganti rugi terhadap pelaku tindak pidana. Dan yang ketiga itu Peraturan Mahkamah Agung atau bisa disebut dengan Permah nomor 1 tahun 2022 yang memberikan pedoman pelaksanaan pemulihan hak korban melalui restitusi menggunakan aset hasil kejahatan. Dan ada juga prinsip restitusi. Prinsip utama dari pemanfaatan aset sitaan itu adalah untuk mengembalikan hak-hak korban dari kejahatan dengan memanfaatkan aset yang disita dari pelaku. Ini merupakan bagian dari keadilan restoratif, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki kerugian si korban. Dan jadi kesimpulannya itu aset sitaan senilai 16 triliun dapat secara sah digunakan untuk membayar hak pensiunan selama prosesnya itu sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Artinya, negara tidak hanya menyita aset untuk kas negara, tetapi juga dapat menyalurkan yang kembali untuk memenuhi hak-hak pihak yang dirugikan. Dan selanjutnya itu ada urgensi penyusunan roadmap. Penyusunan roadmap atau peta jalan sangat penting dalam pelaksanaan pemulihan hak korban kejahatan melalui pemanfaatan aset sitaan. Urgensinya itu meliputi 3 hal utama. Yang pertama itu ada satu kepastian hukum, itu berisi penyusunan roadmap, memberikan kerangka kerja yang jelas dan strategis dalam pelaksanaan pembayaran hak-hak korban, misalnya itu pensiunan, secara terstruktur dan tertib. Dan yang kedua itu keduanya itu menghindari ketidakpastian hukum yang dapat merugikan korban lebih lanjut. Dan yang kedua urgensinya itu berisi yang pertama transparansi. Dengan adanya roadmap, proses pemulihan hak dilakukan dengan mengawaskan publik yang ketat. Dan isi yang kedua, transparansi meliputi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bahwa aset sitaan benar-benar digunakan itu untuk tujuan pemulihan hak, bukan disalahgunakan. Dan ketiga itu perlindungan hukum. Yang isi pertamanya itu roadmap menunjukkan komitmen negara untuk menyelesaikan krisis secara adil. Dan isi keduanya itu korban mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat karena negara bertindak dalam kerangka hukum yang jelas. Dan jadi ini pada dasarnya menunjukkan bahwa pemanfaatan aset sitaan itu bukan hanya untuk kepentingan negara secara umum, tetapi juga dapat digunakan secara sah untuk memenuhi hak-hak korban selama ada payung hukum dan mekanisme yang jelas. Penyusunan roadmap penting untuk panduan pelaksanaan yang terstruktur, transparan, dan menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Di sini saya ingin menjelaskan dampak sistematiknya. Yang pertama itu ada krisis kepercayaan. Dalam kasus Jiwasraya mencerminkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap instrumen jaminan hari tua yang selama ini menjadi andalan bagi pekerja, baik di sektor swasta maupun BUMN. Dana pensiun seharusnya bisa memberikan rasa aman dan kepercayaan hukum bagi pekerja yang telah memasuki usia pensiun. Oleh karena itu, negara tidak hanya perlu menjalankan proses hukum terhadap pelaku korupsi, tetapi juga harus memastikan adanya kebijakan pemulihan yang adil dan berpihak kepada para korban. Kemudian yang kedua itu ada keresahan pensiunan. Salah satu aspek penting dalam proses pemulihan yang belum sepenuhnya optimal adalah mekanisme komunikasi antara negara dengan peserta dana pensiun. Ini termasuk transparansi informasi mengenai penyelesaian aset, alokasi dana pengembalian, dan terakhir jadwal pembayaran. Ketidakjelasan informasi ini menimbulkan keresahan di kalangan pensiunan, terutama bagi mereka yang bergantung pada dana pensiun untuk kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Dari perspektif hukum tata negara, tanggung jawab pemerintah untuk menjamin kesejahteraan warga negara termasuk di masa pensiun merupakan bagian dari pelaksanaan amanat pasal 28H dan pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan peran negara dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Oleh karena itu, negara perlu mengadopsi pendekatan keadilan transisi yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga merestorasi hak-hak korban dengan pendekatan keadilan sosial dan kemanusiaan. Yang ketiga, terakhir, kelemahan pengawasan. Selain itu, pentingnya reformasi sistem dana pensiun nasional juga tidak bisa diabaikan. Skandal Jiwasraya menunjukkan adanya ketidakefisiensian dalam sistem pengawasan lembaga pengelolaan dana pensiun. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan oleh OJK dan BPK, serta pembentukan lembaga independen yang secara khusus mengawasi implementasi jaminan sosial dan dana pensiun nasional. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu pada bagian kesimpulan utama. Kesimpulan utama, 1. Kewajiban konstitusional negara terhadap perlindungan dana pensiun. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin dan melindungi hak-hak sosial ekonomi warga negara, termasuk hak atas dana pensiun. Dana pensiun merupakan bagian integral dari sistem jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H ayat 3 dan pasal 23 UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Oleh karena itu, negara wajib mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan keberlanjutan, keamanan, dan perlindungan hukum atas dana pensiun, termasuk mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran yang dapat merugikan peserta dana pensiun. 2. Penggunaan aset sitaan sebagai restitusi korban merupakan langkah legal yang berkeadilan. Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, penggunaan aset hasil sitaan atau perampasan dari pelaku korupsi untuk keperluan restitusi kepada korban adalah sah menurut hukum dan mencerminkan prinsip keadilan restoratif. Hal ini sesuai dengan semangat hukum pidana modern yang tidak hanya berorientasi pada pemindanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban, pengembalian kerugian negara atau masyarakat melalui pemanfaatan aset sitaan memberikan efek jerah sekaligus solusi yang adil dan efisien untuk memulihkan kondisi akibat tindak pidana. Yang ketiga yaitu peta jalan atau roadmap, penyelesaian instrumen krusial untuk transparansi dan kepastian hukum. Penyusunan dan implementasi roadmap atau peta jalan penyelesaian kasus merupakan instrumen strategis yang wajib disusun oleh otoritas terkait guna menjamin adanya arah kebijakan yang jelas, terukur, dan akuntabel. Roadmap berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan yang menjamin transparansi proses hukum, konsistensi kebijakan, serta memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
Tanpa adanya roadmap yang konkret dan terbuka, penyelesaian perkara berpotensi stagnan, tidak transparan, dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum maupun institusi negara lainnya. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rekomendasi langkah strategis dari kasus Jiwasraya. Nah, yang pertama itu ada penguatan pengawasan. Nah, lemahnya pengawasan itu bisa menjadi akar dari terjadinya praktik manipulatif dan penyimpangan investasi dalam kasus Jiwasraya. Oleh karena itu, diperlukannya reformasi OJK atau reformasi peran OJK dengan memperjelas fungsi pengawasan khusus terhadap BUMN, sektor asuransi, dan dana pensiun. Lalu selanjutnya itu ada sanksi tegas terhadap kelalaian pengawasan, baik dari internal maupun dari sektor eksternal. Nah, lalu poin kedua itu ada pembentukan badan independen pengawasan jaminan sosial. Nah, untuk menghindari konflik kepentingan antara regulator dan operator, jadi diperlukannya lembaga pengawas yang benar-benar independen. Lalu selanjutnya adalah reformasi sistemik, yaitu pembaharuan menyeluruh terhadap sistem dana pensiun nasional. Nah, kasus Jiwasraya ini menunjukkan rapuhnya sistem pengelolaan dana jangka panjang, maka perlu dilakukannya peninjauan ulang selama investigasi. Lalu poin keempat itu transparansi informasi, yaitu keterbukaan proses penyelesaian kepada publik. Nah, transparansi ini menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan lembaga yang selalu update secara berkala. Nah, yang ketiga itu membangun portal informasi daring yang memuat semua informasi hukum, pengambilan aset, dan penyelesaian klaim nasabah. Nah, lalu selanjutnya itu ada perlindungan bagi whistleblower dan media agar informasi tidak ditutup-tutupi demi menjaga reputasi. Nah, selanjutnya poin selanjutnya restitusi. Poin selanjutnya restitusi optimal, yaitu memanfaatkan aset sitaan untuk mengembalikan hak korban. Nah, pemulihan kerugian negara dan nasabah adalah keharusan moral dan hukum. Untuk itu, adanya optimalisasi aset sitaan hasil korupsi, baik properti, saham, maupun rekening, harus dilakukan secara transparan dan tepat guna. Lalu yang kedua ada pembuatan skema restitusi bertahap berdasarkan tingkat kerugian dan prioritas kelompok rentan, misalnya pensiunan. Lalu yang ketiga itu ada kolaborasi antar lembaga untuk mempercepat proses lelang dan pemanfaatan aset. Saya akan menerangkan isu penting dan mendesak, yakni menuju sistem dana pensiun yang adil. Kasus Jiwasraya bukan sekedar catatan kelam dalam sejarah keuangan Indonesia. Ia adalah simbol dari kegagalan sistemik, lemahnya pengawasan, buruknya tata kelola, dan hilangnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang telah mengabdikan diri puluhan tahun demi masa tua yang layak. Skandal Jiwasraya merugikan keuangan negara kurang lebih 16,8 triliun rupiah. Lebih dari itu, juga membuat ribuan pensiunan kehilangan hak dasar mereka. Uang yang seharusnya menjadi penopang hidup di masa tua, raib hanya karena kelalaian dan korupsi. Negara memiliki tanggung jawab hukum dan konstitusional yang tidak bisa ditawar-tawar.
sesuai dengan pasal 28H dan pasal 34 UUD 1945. Jaminan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara, termasuk hak atas pensiun. Sayangnya, dalam kasus Jiwasraya, negara belum sepenuhnya hadir secara efektif untuk melindungi hak-hak tersebut. Langkah penyelamatan telah dilakukan, termasuk melalui penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi yang secara hukum sah digunakan untuk mengganti kerugian korban. Prinsip restitusi menuntut agar para pensiun menerima kembali hak yang semestinya mereka peroleh. Namun lebih dari itu, hak yang dibutuhkan adalah kejelasan arah atau roadmap, penyelesaian yang rinci, transparan, dan bisa diawasi oleh publik. Roadmap ini harus membuat rencana pembayaran, sumber dana, serta mekanisme akuntabilitas yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan OJK, Kementerian BUMN, Kejaksaan, dan tentu saja perwakilan peserta dana pensiun. Tanpa itu, publik akan terus kehilangan kepercayaan terhadap sistem jaminan sosial, dan ini adalah bahaya yang besar, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga sosial dan juga moral. Kasus Jiwasraya harus menjadi titik balik, bukan hanya ditangani sebagai pelanggaran hukum biasa, tapi sebagai pemicu reformasi struktural sistem dana pensiun nasional. Kita perlu pengawasan yang lebih kuat, regulasi yang lebih ketat, serta pendidikan kepada pekerja dan pengusaha agar lebih memahami pentingnya dana pensiun sebagai hak, bukan pilihan. Negara wajib menunjukkan keberpihakan pada korban, bukan hanya dengan menindak pelaku, tetapi juga dengan memulihkan hak-hak yang telah hilang. Mari kita kawal bersama lahirnya sistem dana pensiun yang adil, transparan, dan terpercaya. Karena keadilan sejati adalah ketika pekerja merasa aman, bahkan setelah masa produktifnya berakhir.